Sundalandia merupakan sebuah wilayah biogeografi yang terdiri atas sebagian besar Asia Tenggara yang telah menjadi perhatian dalam rangka penelitian arkeologi dan sejarah. Sebagai tonggak awal terakhirnya peradaban paling tua di dunia, Sundalandia menjadi daya tarik tersendiri bagi para ahli dan peneliti untuk mengungkap lebih dalam tentang masa lalu yang misteri. Satu di antara penelitian yang menarik adalah Atlantis di Laut Jawa yang ditulis oleh Dani Irwanto, seorang peneliti yang telah meneliti secara mendalam tentang peradaban kuno di wilayah ini. Dalam penelitiannya, Dani Irwanto menggambarkan bahwa Sundalandia sebagai suatu wilayah yang kaya akan sejarah, kebudayaan, dan peradaban yang berkembang selama ribuan tahun. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sebagian besar bukti tentang peradaban ini telah terkubur di dasar laut yang membuatnya menjadi misteri yang menarik untuk diungkap. Mari kita memulai perjalanan kita untuk memahami Sundalandia, peradaban tertua di dunia, dan mengungkap misteri apa yang terkubur di bawah permukaan laut. Sundalandia merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk merujuk pada beberapa wilayah geografis di Asia Tenggara yang meliputi bagian daratan yang membentang dari Semenanjung Malaya hingga Kepulauan Filipina di utara. Kemudian dari Sumatera hingga Jawa di bagian sebelah barat yang terbentuk selama zaman es terakhir. Untuk mengilustrasikan sebuah inti benua Asia Tenggara yang kemudian membentuk bagian selatan lempeng Eurasia, digunakan nama Sundalandia yang pertama kali diusulkan oleh Van Bemmelen pada tahun 1949. Kemudian diikuti oleh Catiri tahun 1975, setelah itu Hamilton pada tahun 1979 dan Hodgkinson tahun 1989. Kemudian diperjelas lagi oleh ahli geologi dari Australia, Profesor Mike Morwood pada tahun 1997. Nama Sundalandia sendiri berasal dari kata Sunda dan Landia. Kata Sunda merujuk pada sebuah wilayah paparan Sunda yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian Thailand. Kemudian Landia yang mempunyai arti wilayah atau tanah. Wilayah ini juga mencakup Laut Jawa, Laut Sulawesi, dan Laut Cina Selatan sebagian. Sundalandia terletak pada lingkaran cincin api Pasifik, daerah di sepanjang tepi Samudra Pasifik yang dikenal dengan aktivitas vulkanik dan seismik yang tinggi. Aktivitas tektonik di wilayah itu sangat signifikan dan berperan dalam membentuk karakteristik geologi Sundalandia. Wilayah ini terletak di antara dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Eurasia dan Indo-Australia yang bertemu pada garis subduksi yang membentuk sabuk api Sunda Banda. Letusan gunung api dan gempa bumi sering terjadi di tanah Sundalandia. Sundalandia memiliki batas timur yang ditandai oleh garis Wallace dan yang memberi nama adalah penjelajah alam dari Inggris, yaitu Alfred Russel Wallace. Garis Wallacea adalah garis batas biogeografi antara Australia dan Asia dan kemudian membagi wilayah Sundalandia dengan wilayah yang dikenal sebagai Wallacea. Wallacea mencakup pulau-pulau di wilayah Indonesia Tengah seperti Bali, Lombok, dan Sulawesi. Perbedaan ekologi antara Wallacea dan Sundalandia telah memberi pengaruh pada keragaman hayati yang kaya raya di kedua wilayah tersebut. Geologi Sundalandia memainkan peran utama dalam sejarah peradaban di wilayah Asia Tenggara. Wilayah ini mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti logam, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan mineral lainnya yang telah digunakan oleh manusia sejak zaman pra-sejarah. Sumber daya alam ini sangat berpengaruh terhadap pola migrasi manusia, pembangunan pemukiman, serta berkembangnya ekonomi di wilayah ini.
Selain daripada itu, geologi Sundalandia juga menciptakan situasi dan kondisi yang memberi dampak pada kehidupan hayati yang kaya. Keragaman ekosistem seperti terumbu karang, hutan hujan tropis, dan sungai-sungai yang melintas di wilayah ini cukup memberi sumber daya alam yang penting bagi masyarakat setempat. Lingkungan geologis Sundalandia juga memberikan harapan bagi manusia untuk meningkatkan kemahiran dan keahlian dalam bidang pertanian, perikanan, pertambangan, dan kerajinan. Selama periode zaman es terakhir, Sundalandia menemui transfigurasi yang substansial akibat glasiasi dan fluktuasi iklim yang terkait. Zaman es terakhir juga dipahami sebagai Pleistosen akhir yang berlangsung sekitar 2,6 juta tahun yang silam hingga sekitar 12.000 tahun yang silam. Sepanjang periode ini, jumlah es yang sangat besar membiak di kutub dan mengakibatkan turunnya permukaan laut secara global. Glasiasi adalah proses terbentuknya dan pergerakan glacier yang mengakibatkan berubahnya iklim dan perubahan landscape. Sepanjang zaman es terakhir, es terus menumpuk di daerah kutub dan berakibat turunnya suhu secara global. Kondisi ini mengakibatkan air laut terjebak dalam es, sehingga mengakibatkan permukaan air laut turun secara drastis. Periode akhir zaman es terakhir yang dikenal sebagai maksimum glasial terakhir terjadi sekitar 26.500 hingga 19.000 tahun yang silam. Sepanjang masa zaman es terakhir, manusia modern Homo sapiens telah berkembang biak dan telah menyebar ke berbagai wilayah di dunia. Sundalandia termasuk Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang penting dalam berkembangnya manusia modern. Data arkeologi menunjukkan bahwa manusia telah hadir dan berkembang di Sundalandia sejak lebih dari 60.000 tahun yang lalu. Mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah, dampak dari fluktuasi iklim dan perubahan lautan. Sepanjang periode maksimum glasial terakhir, beberapa populasi manusia di Sundalandia mungkin sudah mengalami adanya penurunan jumlah dan perubahan yang signifikan dalam pola migrasi. Sepanjang zaman es terakhir, terjadi sebuah perubahan iklim yang signifikan yang diketahui sebagai periode stadial. Periode stadial Trias Muda dan Trias Tua adalah dua periode dalam zaman es terakhir yang berpengaruh terhadap Sundalandia. Stadia Trias Muda terjadi sekitar 12.900 hingga 11.700 tahun yang silam. Sepanjang periode ini, suhu dunia turun secara signifikan dan wilayah di Sundalandia mengalami perubahan iklim yang drastis. Pola dan sistem curah hujan berubah dan vegetasi mengalami beberapa pergeseran. Situasi ini berpengaruh terhadap ekosistem dan kehidupan manusia di daerah tersebut. Terjadinya penurunan permukaan air laut selama maksimum glasial terakhir berakibat pada terbentuknya daratan yang luas di sepanjang wilayah ini yang mencakup wilayah-wilayah seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian, setelah stadia Trias Muda, terjadi periode yang lebih hangat yang diketahui sebagai stadia Trias Tua. Pada sepanjang periode ini, suhu dunia mulai meningkat, es mulai mencair, dan permukaan air laut mengalami kenaikan. Segala perubahan ini berpengaruh kembali pada Sundalandia dengan meningkatnya tingkat air laut dan mengubah landscape serta ekosistemnya. Permukaan laut yang naik sepanjang periode stadia Trias Tua terakibat pada banyak wilayah di Sundalandia yang terendam oleh air laut. Situasi ini berakibat pada hilangnya daratan dan perubahan besar dalam ekosistem dan kehidupan manusia di wilayah tersebut. Perubahan iklim ini juga mempengaruhi flora dan fauna di Sundalandia. Spesies-spesies tumbuhan dan hewan akan menghadapi tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim yang ekstrim.
Beberapa spesies berkembang, sementara yang lain mungkin akan mengalami kepunahan yang tragis. Beberapa bukti arkeologi dan paleontologi di Sundalandia dapat memberikan informasi yang sangat penting mengenai perkembangan manusia dan lingkungan selama periode zaman es terakhir. Beberapa situs-situs arkeologi seperti Liang Gua di Flores dan Gua Nia di Sarawak, Malaysia dapat mengungkapkan adanya manusia purba dan fosil-fosil hewan prasejarah. Selain daripada itu, penemuan fosil megafauna seperti gajah purba dan harimau bergigi panjang bisa menjadi bukti yang menunjukkan keberagaman fauna yang pernah ada di wilayah tersebut. Beberapa fosil ini bisa juga dijadikan petunjuk tentang iklim dan lingkungan yang berbeda di Sundalandia pada masa lalu. Pengetahuan yang lebih baik mengenai Sundalandia selama zaman es terakhir bisa memberikan kita pemahaman yang penting mengenai perubahan iklim saat ini dan efeknya terhadap manusia dan ekosistem. Melalui penelitian yang lebih mendalam, kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai Sundalandia sebagai salah satu di antara sekian peradaban kuno di dunia dan pentingnya pelestarian untuk masa depan. Sekarang, kita coba perhatikan peta Sundalandia pada masa maksimum glasial terakhir. Peta ini dibuat berdasarkan data topografi dan batimetri terbaru yang memuat gambaran kondisi geografis dan perubahan lingkungan pada wilayah tersebut. Dalam proses pembuatan peta ini, ada beberapa asumsi dan keterbatasan yang perlu diperhatikan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa data yang ada pada topografi dan batimetri saat ini dapat digunakan untuk berkonstruksi dengan kondisi pada masa maksimum glasial terakhir. Namun perlu untuk diingat bahwa ini adalah estimasi dan ada sebuah ketidakpastian dalam penggambaran detail wilayah tersebut. Peta ini memberikan sedikit informasi yang sangat berharga tentang pola aliran sungai dan juga pola perubahan lingkungan di Sundalandia. Kita dapat memperhatikan bagaimana sungai-sungai besar mengalir melintasi wilayah ini, membentuk jaringan drainase yang teratur. Pola aliran sungai ini memberikan beberapa petunjuk tentang padatnya populasi manusia pada saat itu, karena manusia cenderung bermukim di daerah dekat sumber air. Di daerah pesisir, seiring dengan turunnya tingkat permukaan air laut yang signifikan, terbentuklah wilayah-wilayah tambahan seperti hutan, rawa, dan muara. Ekosistem seperti hutan rawa ini menyediakan berbagai habitat yang penting untuk berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang telah hidup di lingkungan pesisir Sundalandia. Berubahnya lingkungan juga dapat dilihat melalui peta ini. Kita dapat memperhatikan pergeseran garis pantai, terbentuknya rawa-rawa serta delta sungai, dan berubahnya vegetasi yang terjadi selama periode maksimum glasial terakhir. Wilayah-wilayah pesisir mengalami dampak perubahan yang drastis akibat menurunnya permukaan air laut dan ekspansi daratan. Selain daripada itu, peta ini juga bisa memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara Sundalandia dengan wilayah sekitarnya. Garis Wallacea yang merupakan batas timur Sundalandia dan Wallacea bisa terlihat dengan jelas dalam peta ini. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya Sundalandia yang menjadi pintu masuk migrasi manusia modern dari Afrika ke Asia Tenggara. Selain daripada itu, peta ini bisa menjadi sumber inspirasi dan penelitian masa yang akan datang dalam menyibak misteri dan kekayaan peradaban tertua di dunia. Studi mengenai migrasi manusia di berbagai wilayah Asia Tenggara menjadi titik penelitian yang menarik bagi para ahli. Penemuan arkeologi dan analisis genetika sudah memberikan wawasan baru mengenai perjalanan manusia modern dan jejak peradaban di kawasan ini. Sebelumnya, ada sebuah teori yang mengatakan bahwa nenek moyang masyarakat Austronesia bermigrasi dari daratan Asia Timur ke selatan, yaitu Taiwan, dan kemudian
menjelajahi pulau-pulau di Asia Tenggara. Akan tetapi, penemuan terbaru mengatakan bahwa peradaban Austronesia berasal dari Sundalandia yang saat ini terendam dan disebut sebagai teori keluar dari Sundalandia. Sundalandia sebagai wilayah yang mencakup sebagian besar Asia Tenggara diyakini menjadi pintu masuk utama migrasi manusia modern dari Afrika. Studi genetik yang dilakukan pada tahun 2008 mengatakan bahwa kepulauan yang pernah menjadi bagian Sundalandia kemungkinan sudah terhuni oleh manusia sejak 50.000 tahun yang lalu. Tentu saja hipotesis ini bertentangan dengan hipotesis yang sebelumnya yang mengatakan bahwa wilayah tersebut terhuni paling lambat 10.000 tahun yang lalu dari Taiwan. Studi lain yang coba dilakukan pada tahun 2009 oleh Hugo Pan Action NSP Consortium menunjukkan bahwa satu aliran migrasi manusia utama berasal dari Asia Tenggara, bukan dari utara dan selatan seperti yang sebelumnya dikatakan. Sebuah studi genetika sudah mengungkapkan bahwa bukti peradaban Austronesia yang meliputi suku bangsa Polinesia, Melanesia, Mikronesia, dan Taiwan mempunyai akar yang sama di wilayah Sundalandia. Analisa DNA juga menunjukkan adanya hubungan genetik yang erat antara penduduk asli Asia Tenggara dan populasi Austronesia lainnya. Selain daripada itu, penelitian arkeologi dan linguistik juga banyak memberikan bukti yang mendukung teori migrasi ini. Berbagai bukti-bukti linguistik menunjukkan adanya persamaan bahasa antara kelompok Austronesia di Asia Tenggara dan Pasifik. Kemampuan navigasi laut yang tinggi, pengetahuan tentang tanaman dan hewan, serta tradisi perikanan yang terkait dengan peradaban Austronesia juga bisa diyakini berasal dari wilayah Sundalandia. Secara menyeluruh, Sundalandia memainkan peranan penting sebagai pintu masuk serta basis perkembangan peradaban manusia. Di beberapa wilayah Sundalandia, sungai mempunyai posisi yang sangat vital dalam perkembangan peradaban. Sungai-sungai yang melintas di wilayah Sundalandia memberikan sumber daya alam yang melimpah ruah, juga sebagai jalur transportasi dan komunikasi yang penting bagi penduduknya. Dalam ruang lingkup ini, hubungan antara sungai, inovasi, dan perkembangan teknologi, ekonomi, dan organisasi menjadi kunci utama untuk lebih mendalam memahami kemajuan peradaban di Sundalandia. Peradaban di Sundalandia tumbuh berkembang sejalan dengan pendayagunaan sumber daya sungai yang melimpah ruah. Sungai-sungai ini menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan untuk irigasi pertanian, menjadikannya buat masyarakat guna membudidayakan tanaman pertanian seperti padi, kelapa, pisang, tebu, cabai, dan jagung. Pertanian yang produktif dan subur di sepanjang sungai menjadi daya dukung kehidupan masyarakat yang mapan dan terus berkembang. Selain daripada itu, sungai juga menjadi jalur transportasi perdagangan yang sangat penting. Seluruh masyarakat di sepanjang sungai memanfaatkan sungai sebagai sarana transportasi untuk mengangkut berbagai barang dagangan dan memungkinkan juga hubungan dagang antar beberapa komunitas di sekitar wilayah tersebut. Kondisi ini memungkinkan juga terjadi pertukaran barang, ide dan budaya, serta memacu tumbuhnya ekonomi di Sundalandia. Sungai-sungai yang besar di Sundalandia seperti Sungai Mekong, Sungai Kapuas, dan Sungai Rajang membentuk jalur air yang sangat memungkinkan masyarakat bisa menjelajah serta berlayar ke wilayah-wilayah sekitar yang lebih jauh lagi. Peradaban dan budaya maritim yang terus berkembang dari budaya sungai ini membawa kemampuan navigasi serta pengetahuan tentang laut dan kemampuan bersinergi dengan komunitas di luar Sundalandia. Selain daripada itu, peradaban sungai di wilayah Sundalandia juga memunculkan peranan penting dalam berkembangnya bahasa dan budaya.
Sumber bahasa Austronesia yang mencakup bahasa-bahasa seperti bahasa Indonesia, Melayu, dan bahasa-bahasa di pulau-pulau Pasifik sangat mungkin juga berasal dari wilayah Sundalandia. Wilayah Sundalandia mempunyai sejarah yang kaya dalam pengolahan pertanian dan pemeliharaan hewan yang beraneka ragam, yang memberikan pengaruh sangat besar terhadap perkembangan peradaban manusia di daerah ini. Di Sundalandia, pola praktik pertanian telah ada sejak ribuan tahun yang silam. Penduduk asli di wilayah ini mampu mengembangkan teknik pertanian yang akurat dan efisien untuk mendapatkan hasil berbagai jenis tanaman. Salah satu tanaman yang paling penting yang dikembangkan adalah padi, yang menjadi makanan utama untuk masyarakat setempat. Padi sangat tumbuh subur di lahan basah yang melimpah di wilayah ini, dan teknik pengairan yang mampu digunakan untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman. Di samping padi, terdapat juga tanaman seperti kelapa, pisang, tebu, cabai, dan jagung yang telah dibudidayakan di Sundalandia. Berbagai macam tanaman tersebut tidak hanya digunakan sebagai sumber makanan, namun juga untuk hal seperti bahan bangunan, bahan bakar, dan bahan obat tradisional. Masyarakat di wilayah ini mempunyai pengetahuan yang luas untuk mengenai cara bagaimana mengoptimalkan hasil tanaman dan menikmati hasil pertanian mereka. Selain dari keragaman hayati yang tinggi, beberapa binatang yang secara khusus dikaitkan dengan wilayah ini adalah anjing, babi, dan gajah. Sejak zaman prasejarah, anjing merupakan hewan yang telah mengalami domestikasi oleh manusia di Sundalandia. Keberadaan anjing yang telah jinak memainkan peranan penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, seperti untuk membantu menjaga keamanan sebagai hewan pemeliharaan dan dalam hal berburu. Babi juga merupakan hewan yang sudah lama dipelihara di Sundalandia. Masyarakat setempat menggunakan babi sebagai makanan, juga memanfaatkan produk dari babi seperti kulit dan tulang untuk keperluan lainnya. Selain daripada itu, gajah juga merupakan hewan yang mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Sundalandia. Gajah yang hidup di wilayah ini menjadi simbol utama dalam budaya setempat dan digunakan dalam berbagai tradisi dan upacara. Budidaya tanaman dan pemeliharaan hewan di Sundalandia sudah cukup memberikan kontribusi yang besar terhadap kelanjutan dan perkembangan peradaban di wilayah ini. Praktik-praktik seperti ini mencerminkan pengetahuan dan kearifan lokal yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi, serta menggambarkan hubungan yang kuat antara manusia dengan lingkungannya. Sejalan dengan riset serta eksplorasi yang dilakukan di wilayah Sundalandia, tercipta sebuah teori yang menarik yang menghubungkan Sundalandia dengan legenda kuno Atlantis. Atlantis yang merupakan sebuah kota yang hilang, yang diceritakan oleh Plato dalam karya-karyanya, telah menjadi subjek dari berbagai pembahasan yang menarik dalam bidang arkeologi, sejarah, dan mitologi. Beberapa peneliti dan penulis sudah memberikan pandangannya bahwa Sundalandia dengan sejarahnya dan kekayaan budayanya serta geologinya yang unik dan menarik mungkin merupakan lokasi Atlantis yang dikisahkan oleh Plato. C.W. Leadbeater, seorang pakar teosofis ternama, adalah mungkin orang yang pertama memperlihatkan adanya hubungan antara Indonesia dan Atlantis dalam bukunya History of Java. Satu di antara sekian faktor yang menarik perhatian adalah letak geografis dari Sundalandia. Plato menggambarkan bahwa Atlantis merupakan sebuah pulau yang besar yang terletak di luar selat Gibraltar atau di luar kolom Herakles. Sundalandia dengan cakupan wilayah yang meliputi sebagian besar Asia Tenggara, letaknya jauh di sebelah timur kolom Herakles. Hal ini memberikan kesamaan geografis yang menarik antara Atlantis dan Sundalandia. Selain daripada itu, Plato juga menggambarkan bahwa Atlantis merupakan peradaban yang maju, sumber daya alam yang melimpah, dan mempunyai sistem irigasi yang canggih. Sundalandia dengan kekayaan alamnya yang melimpah, keragaman flora dan fauna,
serta sistem pengairan irigasi yang sudah dikembangkan oleh masyarakat di wilayah pesisir, serta peradaban sungai di daerah ini sepertinya memenuhi syarat dan ciri-ciri yang disebutkan oleh Plato.